Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak atau Ibu wali murid yang kami hormati. Di sini sebelum raportnya saya bagikan kepada anak-anak, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, penerimaan rapor akan diberikan hari ini, hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020. Nanti anak-anak akan kami bagikan rapor. Kemudian yang kedua, libur semester akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Desember 2020 sampai tanggal 3 Januari 2021. Dan nanti akan anak-anak kembali belajar masuk tanggal 4 Januari 2021. Pastinya untuk sementara ini anak-anak masih pembelajaran secara daring, menunggu info selanjutnya dari dinas. Kemudian yang keempat, di sini keaktifan anak-anak waktu mengerjakan soal daring pada semester ini, saya mohon lebih giat lagi, karena seperti yang kemarin-kemarin waktu anak-anak diberikan tugas dari saya, ada beberapa anak yang belum mengerjakan. Jadi waktu saya ngasih tugas, hanya responnya ada 4 anak yang mengerjakan, yang lain tidak. Nah, dari situ nanti nilainya saya akan merekapnya menjadi bingung. Saya ambilnya dari mana kalau tidak dari tugas harian anak-anak. Oke, saya mohon partisipasi orang tua untuk mendampingi anak-anak dalam mengerjakan tugas daring dari saya. Mohon ditingkatkan lagi, oke, supaya anak-anak lebih disiplin dalam mengerjakan tugas. Nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian mohon peraturan dari kami dipatuhi, karena kan sebelum saya membuatkan soal, sebelumnya di atas kan ada perintah, misalkan nomor 1 tulis nama terlebih dahulu, nomor kedua kirim foto hasil kalian untuk mengerjakan soal daring, atau yang ketiga kirim video kalian pada saat mengerjakan kegiatan di rumah, misalkan seperti itu. Tapi yang kami terima ada beberapa yang tidak mematuhi. Ada yang mengirimkan anaknya waktu makan, padahal perintahnya tidak itu. Perintahnya mohon kembali kegiatan membantu orang tua, misalkan di rumah. Tapi yang dikirim malah anaknya makan atau anaknya lagi minum. Nah, dari situ itu kan sudah salah satu tidak mematuhi kedisiplinan sekolah, nggih.
Nah, untuk peraturan lebih diperhatikan lagi. Jadi kami harap anak-anak mengirimkan tugas sesuai dengan peraturan atau perintah dari guru atau dari saya. Kemudian untuk yang untuk yang kelima anak-anak kalau bisa pada saat mengerjakan soal daring itu mengerjakan sendiri, karena memang untuk sementara ini kita kan tidak bisa bertemu anak-anak sementara kan pembelajaran daring. Tapi saya berharap pada saat anak-anak menerima tugas yang mengerjakan itu anak-anaknya, bukan dari orang tua. Soalnya apa? Yang saya kan selama ini kan sudah mengajar anak-anak panjenengan. Paling tidak kan saya tahu kemampuan anak-anak itu seperti apa. Nah, dari situ saya ingin tahu perkembangannya anak-anak di rumah. Jadi apapun itu hasilnya akan kami memberikan nilai bagus, paling tidak yang mengerjakan itu anak-anak. Kami tidak memberikan nilai yang sangat jelek, itu tidak pernah. Tapi saya berharap sama orang tua kalau bisa pada saat saya memberikan tugas yang mengerjakan anak-anak, orang tua hanya membantu atau membimbing. Misalkan mohon maaf sebelumnya, anak-anak kan ada yang belum bisa untuk membaca atau menulis. Nah, maksud saya orang tua itu cukup membacakan saja. Misalkan anak-anak mendapatkan soal dari saya, soal IPA misalkan mata digunakan untuk titik-titik. Disuruhkan ada A. melihat, B. mendengar, atau C. mencium. Nah, dari situ orang tua cukup membacakan, nanti biar anaknya yang menjawab sendiri. Misalkan kalau anaknya menjawab melihat, tidak apa-apa, atau anak-anak menjawab mencium. Nah, mboten nopo-nopo, yang penting itu hasil karya anak-anak sendiri, bukan dari orang tua. Karena di sini saya ingin tahu perkembangan anak-anak selama di rumah. Bapak Ibu Di sini kan tugas saya juga merekap nilai juga. Jadi kalau yang mengerjakan orang tua sama saja yang sekolah nanti orang tua bukan anak-anak. Meskipun untuk pembelajaran daring tapi kalau bisa tetap anaknya. Kemudian kenapa saya memberikan setiap ada soal mesti saya memberikan salinlah soal di bawah ini di buku tema kalian. Nah, kenapa saya memberikan perintah seperti itu? Karena saya ingin tahu perkembangan di rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin tahu hasil tulisan anak-anak. Masih di luar garis atau tulisannya atau besar-besar atau kecil-kecil. Paling enggak kan saya tahu nanti dari hasilnya. Dan perlu Bapak atau Ibu ingat, saya lebih mengerti tulisan anak-anak karena selama ini kan saya belajar sama anak-anak. Jadi saya lebih paham mana tulisan anak-anak atau tulisan orang tua. Nah, di sini untuk itu kami tekankan kembali kedisiplinan anak-anak dalam mengerjakan tugas dari guru lebih diperhatikan lagi. Kemudian kedisiplinan dalam peraturan, nah itu juga diperhatikan. Mungkin itu dulu
pemberitahuan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dulu. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.